Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Himbauan kepada jemaat, dimohon agar handphone dapat dimatikan sementara atau di silent, agar ketenangan dan kekusyukan ibadah tetap terjaga. Terima kasih. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang jemaat semua bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hari ini kita dibimbing oleh nats pembimbing dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian firman tertulis. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita sambut dengan nyanyian kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih Allah tak terbilang, sungguh mulia, tak terduga, melebihi tinggi bintang dan
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Demikian tertulis. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jemaat, marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa, dan saat khusus ini kita ambil secara pribadi untuk berhadapan dengan Tuhan, mengakui segala kesalahan kita di hadapannya sambil memohon pengampunan. Waktunya bagi kita secara pribadi. Ya Allah yang maha segalanya, kami memahami diri kami sebagai manusia yang rapuh. Bahkan dalam segala hal yang baik yang kami pikirkan baik, selalu terselip yang namanya kerentanan. Dan karena itu kami selalu memproduksi hal-hal yang tidak sempurna. Hal-hal yang tidak sempurna itu ada dan berdiam di dalam pikiran kami, mengambil bagian di dalam kata-kata kami, mengambil bagian dalam sikap kami. Kami tidak sempurna dalam hal berelasi dengan Tuhan. Kami tidak sempurna ketika kami berelasi dengan sesama kami. Dan ketika kami tahu bahwa kami harusnya mengasihi Allah dan sesama, saat itu pun juga kami sering menghadirkan kata-kata, perbuatan, pikiran yang sering melukai hati Tuhan dan sesama kami. Ya Bapa, kami sungguh menyadari itu. Dan karena itu kami datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Dan pulihkan kami, sehingga kami berjalan melangkah menuju pembaharuan yang menjadi sempurna seperti Kristus. Ajar kami sehari demi sehari memiliki kehidupan yang berubah dan tidak stagnan. Berubah menjadi lebih baik dalam bertutur kata, dalam berpikir, dalam bersikap. Bersahabat bagi semua orang dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Dan biarlah kesadaran yang sungguh ini menjadi sebuah komitmen di dalam diri kami. Dan selanjutnya Allah memberkati. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Bapa, berkenanlah mendengarkan dan berkenanlah mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Saudara, kita masuk di dalam berita anugerah. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku dosa dan kejahatan di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita pengampunan seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 63 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan tertulis. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
kasih dan anugerah yang besar pada kita. Mari kita saling memberikan salam damai. Salam damai buat kita semuanya. Sebagai orang yang telah diperdamaikan dalam relasi kita dengan Allah dan sesama, karena kita telah mengaku dan telah berkomitmen untuk berubah, saat ini kita bersyukur melalui lagu Setiamu Tiada Bertara. Kita akan mendengarkan sejarah lagu Setiamu Tiada Bertara dari Nafiyah Rohani nomor 52. Lagu ini adalah hasil pengamatan si pengarang syairnya mengenai kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Peratapan 3 ayat 22-23, bahwa selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Pengarang syair lagu ini adalah Thomas Obadiah Chisholm. Sempat menjadi pendeta di gereja Metodis, lalu berhenti karena kesehatannya yang memburuk. Dia membuat lebih dari 1.200 syair dan cukup banyak yang diantaranya kemudian dibuat menjadi lagu. Ia mengirim syair ini kepada pendeta William M. Runyan yang adalah seorang komposer lagu. Pendeta William menulis, "Syair ini begitu indah dan penuh kuasa. Saya berdoa semoga saya bisa menciptakan melodinya yang mampu mengungkapkan pesan syair ini yang begitu indah. Dan doa itu didengar Tuhan karena lagu ini telah menjadi berkat dan disukai serta dinyanyikan oleh banyak orang." Penyanyi terkenal George Beverly Shea mencatat lagu ini pertama kali diperkenalkan di Inggris tahun 1954 oleh Billy Graham, dan sejak itu menjadi lagu favorit di sana. Mari kita menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara,
Bapak Ibu, kita saat ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Rahel Daulay, dan berhubung karena COVID ini dia menyampaikan firman Tuhan, pewartaan firman melalui rekaman. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya hati kita siap untuknya. Saudara dikasih Tuhan, bimbingan Roh Kudus, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber Hikmat, tolonglah kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami renungkan dan kami baca. Biarlah setiap kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu yang menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami pun dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Ezra pasal yang ketiga, ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda, bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Raja Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua, dan yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, buat kita semua yang beribadah melalui tapping ini, saya menyapa kita sekalian yang berada di rumah maupun di mana saja. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, kita tadi sudah membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Ezra pasal yang ketiga. Saudara yang terkasih, buat kita yang tinggal di negeri perantauan, mengadu nasib, dan jauh dari rumah, ini merupakan sebuah perjuangan yang berat. Dan yang kita rindukan biasanya pulang ke kampung halaman, mengalami rasa nyaman yang dulu kita alami dan selalu kita nanti-nantikan. Menikmati makanan khas,
menikmati situs-situs favorit, bertemu kawan-kawan lama, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di masa lampau dan seterusnya. Yang pasti, saudaraku yang terkasih, suasana pulang kampung ini merupakan suasana yang penuh sukacita. Saudara setuju dengan saya? Bangsa Israel mengalami pembuangan dan terserak-serak di mana-mana. Pada akhirnya, menurut pasal yang kita baca tadi, mereka mendapat kesempatan untuk pulang ke kampung halaman mereka, Yerusalem. Sama seperti ekspresi pada umumnya, mereka sangat bahagia, mereka sungguh-sungguh semangat, dan begitu bergairah mendapatkan kesempatan tersebut. Dan hal yang paling super duper mereka rindukan adalah mereka bisa kembali membangun bait suci. Bait suci bagi bangsa Israel merupakan sebuah tempat yang sakral, Ibu Bapak. Ketika mereka berada di pembuangan, mereka biasanya akan beribadah di sinagoge-sinagoge. Dan tidak ada bunyi-bunyian, tidak ada alat musik. Yang mereka nanti-nantikan adalah beribadah di bait suci, dan itu adalah di Yerusalem. Oleh sebab itu, ketika mereka mendapat kesempatan untuk pulang ke kampung halaman, maka membangun bait suci ini merupakan sebuah kegiatan yang mereka nanti-nantikan. Supaya mereka boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Setibanya di Yerusalem, maka strategi yang mereka lakukan adalah membangun kembali bait suci. Semangat tersebut tampak dari kerjasama yang dibangun dalam membangun bait suci tersebut. Dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak, mereka menghimpun massa untuk memulai pembangunan. Ada yang menjadi pengawas, ada yang menjadi tukang bangunan, dan mungkin menjadi tukang-tukang yang lainnya, dan seterusnya. Dan yang menarik dikatakan dalam perikop yang kita baca, semua itu dilakukan secara bersama-sama dan seluruh keluarga berpartisipasi di dalamnya. Bukankah itu indah sekali? Bukankah itu yang kita nanti-nantikan ketika kita pulang ke kampung halaman kita? Saudara yang terkasih, di dalam perikop yang kita baca juga ditegaskan bagian yang paling ditunggu dan dirayakan secara khusus, yaitu peletakan dasar dari bait suci. Mengapa ini menjadi hal yang khusus? Saudara, dalam proses pembangunan, bagian ini adalah bagian yang penting. Begitu juga dalam tradisi Yahudi. Sehingga perlu dirayakan dan diresmikan secara khusus. Dicatat bahwa dalam peletakan ini tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri. Dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap, alat musiknya, untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Artinya, seperti yang dilakukan Daud seperti sedia kala, begitulah yang mereka lakukan ketika peletakan dasar yang pertama itu dibuat untuk membangun bait suci ini. Lalu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka semua terharu dan bernyanyi, memuji-muji Tuhan dan berkata, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ada yang terharu sambil menangis, ada yang terharu sambil kegirangan, dan dikatakan keduanya hampir tidak bisa dibedakan karena sama-sama nyaring, sama-sama kuat suaranya, sama-sama ekspresif. Dan saya percaya ini merupakan sebuah perasaan yang meluap-luap dari bangsa Israel karena mereka kegirangan secara luar biasa. Apa yang mereka rindukan ini boleh tercapai dan terjadi. Membangun bait suci dan beribadah kembali di bait suci merupakan keinginan terdalam dari bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Bahkan semakin dalam keinginan itu karena mereka menyaksikan bagaimana Allah menyertai
dan melepaskan mereka dari tawanan. Sehingga arti dari pembangunan bait suci yang baru ini menjadi begitu dalam bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita lihat saat ini, apa arti pembangunan bait suci yang baru ini bagi bangsa Israel? Yang pertama, saudaraku, membangun kembali fisik bait suci yang sudah hancur dan yang dirindukan adalah kebahagiaan dan kerinduan yang besar. Peletakan dasar menjadi bukti awal bahwa bangunan yang dirindukan ini akan segera berdiri. Saudara, bait suci bagi bangsa Israel adalah tempat di mana Allah bersemayam. Tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Allah. Tuhan melepaskan mereka dari tawanan, sehingga mereka beroleh kesempatan untuk membangun kembali bait suci dan beribadah di bait suci. Saudara, membangun sesuatu yang sudah pernah hancur tentu tidaklah mudah. Perlu keberanian, perlu kemauan, perlu satu suara, perlu kerja keras. Dan inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari arti atau pemaknaan yang pertama ini? Saudara, Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bangkit dari kehancuran. Selama ada kemauan dan keberanian untuk melangkah. Kehancuran dalam hidupmu itu tidak permanen. Allah mampu membebaskanmu dari segala tawanan dosa apapun juga. Apakah itu ikatan judi, apakah itu ikatan pergaulan bebas, apakah itu ikatan minuman keras, apakah itu ikatan utang piutang, dan ikatan-ikatan lainnya. Jangan menyerah, saudaraku. Datanglah kepada Allah. Karena Ia mampu memberikan kesempatan baru seperti yang Dia lakukan kepada bangsa Israel untuk membangun kembali bait Allah di dalam diri kita. Bersama Tuhan kita bisa membangun kembali dan bahkan lebih bersemangat dan lebih bergairah. Pesan yang kedua, saudaraku, pembangunan bait suci ini mengingatkan akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis. Saudara, kalau kita melihat perjalanan Israel selama dalam tawanan, ini bukan perjalanan yang mudah. Namun pada akhirnya mereka bisa melewatinya dan akhirnya mereka pun lepas dari tawanan tersebut dan berhasil pulang ke kampung halaman. Dan mereka meyakini ini adalah bentuk dari pertolongan Tuhan. Ada banyak tanda yang diberikan Tuhan sebagai bentuk penyertaannya kepada bangsa Israel. Pengalaman ini semakin menambah gairah dan semangat mereka untuk membangun kembali bait suci sebagai rumah, tempat mereka memberikan korban syukur, tempat mereka berjumpa dengan Allah, dan tempat mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari? Allah adalah Allah yang setia dari sejak dahulu kala, sekarang, bahkan sampai seterusnya. Kita dapat menyaksikan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Begitu juga kita dapat melihat kesaksian kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Melalui kesehatan yang kita alami hari lepas hari, kesembuhan dari penyakit yang kita alami, kemurahan dan kebaikan yang kita peroleh dari orang-orang di sekeliling kita, pertolongan dari orang lain yang meringankan beban kita, kemulusan dan kemudahan yang kita alami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan lain sebagainya. Ini adalah wujud dari kasih setia Tuhan untuk umatnya. Dan dengan demikian kita pun percaya bahwa tidak cuma dahulu kala dan sekarang, tapi untuk selama-lamanya Tuhan itu setia. Begitulah yang disorakkan oleh pemazmur. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Saudaraku, ingatlah semua itu sebagai wujud kasih setia Tuhan pada umat yang dikasihinya. Dan mari kita syukuri itu senantiasa.
Makna yang ketiga, saudaraku, pembangunan bait suci mengajak umat Tuhan untuk senantiasa menaikkan puji-pujian kepada Allah. Allah adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Ia bersuka ketika umatnya memuji Tuhan. Bait suci adalah sentral puji-pujian bangsa Israel yang diramaikan dengan alat musik dan tari-tarian. Saudaraku, pembangunan bait suci yang baru ini membangkitkan berbagai ekspresi. Ada yang terharu dengan bersedih, dengan menangis, karena mengingat bait suci yang dahulu kala, yang megah, yang besar, yang mereka jadikan sebagai tempat sorak-sorai dan puji-pujian kepada Allah, namun pada akhirnya hancur. Itu bagaikan luka lama yang terungkit kembali. Oleh sebab itu dikatakan ada yang menangis, terharu mereka ketika melihat bait suci dibangun kembali. Tapi ada juga yang kegirangan, bersorak-sorai. Mereka mungkin yang tidak secara langsung terikat dengan masa lalu. Mereka hanya bahagia karena dapat kesempatan untuk membangun bait suci kembali. Dan kedua ekspresi ini bercampur baur sehingga tidak bisa dibedakan karena keduanya dikatakan sama-sama nyaring. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari? Dalam segala hal, dalam tantangan, dalam hal yang baik, dalam kesukaan, pujilah Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang berkenan atas puji-pujian kita. Pujilah Tuhan lewat nyanyian dan tari-tarian. Pujilah Tuhan lewat perkataan-perkataan kita. Pujilah Tuhan lewat sikap hidup kita. Jangan pernah lupa untuk memuji Tuhan. Setiap kita mengingat kesetiaan Tuhan dan kesempatan baru yang selalu Dia berikan hari lepas hari. Naikkan pujian kepada Dia. Dengan demikian, kita menjaga hubungan yang baik dan yang kuat dengan Allah Bapa kita. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat perjanjian baru, tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita, mengatakan, marilah kita menjaga bangunan bait Allah di dalam diri kita. Apakah saat ini bangunan bait Allah itu masih berdiri kokoh? Atau ternyata sudah hancur, saudaraku? Bagi bangunan yang hancur, ingatlah cerita ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk membangun kembali. Letakkanlah dasar yang kokoh untuk bangunan bait Allahmu. Firman Tuhan adalah dasar yang kuat. Jika kita menaruh firman Tuhan sebagai dasar dari bangunan bait Allah di dalam diri kita, maka bangunan bait Allah itu akan berdiri kokoh dan senantiasa tampak di dalam hidup kita. Dan ketika bangunan tersebut sudah berdiri kokoh, ingatlah untuk selalu menjaga relasi kita dengan Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Senangkan Tuhan dengan perbuatan dan kasih-Mu. Saudara, berelasi dengan Allah artinya juga berelasi dengan manusia, dengan umat Tuhan. Biarlah orang lain dapat melihat bangunan bait Allah yang kokoh di dalam dirimu lewat kesaksian dan perbuatan yang saudara lakukan untuk orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjaga bangunan bait Allah di dalam diri kita mulai hari ini dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Umat kekasih Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rahel Daulay dari STFT Jakarta dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan pada hari Minggu pukul 4 sore, dipimpin oleh Bapak Ayub Priyatna. Sekolah Minggu diadakan pukul 10.50 WIB, dipimpin oleh Ibu Trisia dengan tema Gembala yang baik, terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Pra remaja diadakan Minggu pukul 10.50 WIB, dipimpin oleh Ibu Ana, tema dan nats sama dengan sekolah Minggu. Pemuda diadakan pada hari Minggu pukul 10 WIB. Persekutuan wanita diadakan pukul 10 WIB pada hari Sabtu pertama setiap bulannya, dan katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Sehubungan kebijakan pemerintah terkait PPKM Kota Bogor yang sudah mulai menurun ke level 3 dan sudah mulai diizinkannya rumah ibadah untuk dibuka, maka Majelis Gereja Yesus Kartini memutuskan untuk memulai mengadakan ibadah secara onsite per tanggal 5 September 2021 di Gereja Yesus Kartini dengan jumlah yang terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di tempat, dapat beribadah di rumah masing-masing dengan panduan ibadah melalui live streaming yang disiarkan langsung dari Gereja Yesus Kartini. Persekutuan Alkitab pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 19.30 dengan tema Kitab Ayub dipimpin oleh Bapak Pendeta Ruben Hutagalung. Bersama ini pula kami laporkan kehadiran Persekutuan Alkitab pada hari Kamis 14 Oktober 2021 adalah sebanyak 12 orang. Ruang tolong-menolong. Bagi jemaat yang membutuhkan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Pendeta Sedih Hati Gea melalui telepon atau WhatsApp. Laporan persembahan Minggu 10 Oktober 2021, total penerimaan persembahan syukur adalah sebesar Rp1.055.000, persembahan sekolah Minggu Rp300.000, dan persembahan persepuluhan sebesar Rp1.600.000. Maka total keseluruhan penerimaan adalah sebesar Rp2.955.000. Ibadah Minggu 24 Oktober 2021 dengan tema Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Atma Hilton Tantra dari Gereja Kristus Ketapang. Demikian penegasan warta minggu ini. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat dengan pokok-pokok warta yang telah diwartakan sebelumnya. Kita juga berdoa untuk persekutuan nanti yang berlangsung, persekutuan pemuda jam 10. Dimohon kepada pemuda-pemudi yang ada saat ini bisa bergabung nanti di jam 10 pagi di ruang persil. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu saat ini. Kami memohon pertolongan dan kasih-Mu bagi setiap kami yang telah disapa oleh firman Tuhan dengan sungguh. Ada kadangkala kami melihat hidup kami yang hancur dan terlalu sulit untuk menata kembali. Ya Allah, kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Allah mampu memperbaharui, Allah mampu menata dan membangun kembali hidup kami yang mungkin sempat ditawan dan dihancurkan oleh dosa. Dosa yang sering bernaung dan mengambil bagian di dalam keinginan, kehendak kami dan pikiran kami. Terima kasih untuk firman yang menguatkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus membiarkan hidup kami ditata dan dibangun oleh Kristus, oleh tangan Allah yang ajaib dari segala kehancuran yang telah kami lakukan. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk ibadah yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini ini. Kami berdoa untuk ibadah kategorial maupun juga ibadah umum. Kiranya Allah berkenan memberkati, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi sarana untuk membuat kami berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang khusus, sehingga kami sungguh merasakan kehadiran Allah yang menyapa, yang menguatkan, yang menegur, yang membimbing, dan mengarahkan kami ke arah jalan-Mu yang baik. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang bergumul dalam berbagai masalah. Berulang kali mungkin mereka sudah berhadapan dan memohon kepada Tuhan. Entah itu dengan kata-kata yang sungguh-sungguh bersumber dari hati, atau bahkan mungkin dengan cucuran air mata. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu yang bersusah dan bergumul di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup di bidang ekonomi, studi, pekerjaan, masalah rumah tangga. Tuhan, bukakan jalan dan biar Engkau memberikan hikmat. Lebih daripada itu, kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau berada juga dalam kondisi pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sudibyo, Ananda Eki Mardiansa, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ibu Cusanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederik Suryadi, Ibu Mariam Natasa Putra, Ibu Ancel Lunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Guelan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Abdan, Ibu Komalasari, Ibu Elni, Ibu Leliana Sutantra, dan Ibu Lani Tanumi Harja. Kami mendoakan mereka kiranya tangan Tuhan yang memulihkan, yang membuat mereka bisa mengalami kesembuhan. Lebih daripada itu, kami memohon Tuhan kuatkan iman mereka di saat-saat mereka berhadapan dengan rasa sakit. Dengan iman yang kuat, mereka tetap berpengharapan dan tidak putus asa. Mereka tetap melihat bahwa ada harapan untuk kembali sembuh di dalam tangan Tuhan yang kuasa. Kami saat ini juga berdoa untuk 5 suku rumpun Melayu Kalimantan, agar umat dan gereja Tuhan tetap setia melayani rumpun ini. Kami doakan untuk kebutuhan para pengerja Tuhan di sana, dan kami doakan untuk keterbukaan akan pembangunan di daerah ini, agar mereka yang terisolasi dapat berkembang,
baik secara budaya, ekonomi, maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Dan kami adalah bagian yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik untuk bangsa ini dan juga bisa menghasilkan hal-hal yang buruk. Bapa, mampukan kami untuk menghayati diri kami sebagai anak bangsa, sekaligus sebagai anggota kerajaan Allah. Mampukan kami juga untuk bisa berkontribusi melalui teladan hidup, mulai dari hal-hal kecil. Ketika kami berelasi, ketika kami melakukan segala sesuatu, itu tidak terfokus untuk diri kami, tetapi selalu membuka diri untuk bisa menjadikan diri kami ini menjadi bagian yang berdampak dan berdaya guna bagi sesama kami, bagi masyarakat kami, dimanapun kami berada. Secara khusus kami berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang berada dalam tahap krisis karena COVID. Tuhan tolong agar vaksin yang telah disebar bisa berdampak memberikan hal yang baik dan memulihkan kami dari situasi terpuruk ini sehingga kami kembali bisa bebas untuk bisa melakukan aktivitas kami. Ya Bapa Allah Maha Baik, ini doa kami. Kami tahu doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan bagi kami. Kami menyerahkan doa ini dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan transfer ke rekening Badan Pengurus Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Bagi jemaat yang hadir, ada sampul persembahan di bangku masing-masing, dan sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah selesai. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 8 dan 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadikan miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 297, bait pertama dan kedua.
jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa kasih setia-Mu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menolong, menguatkan, dan menghibur kami. Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini kembali kami datang membawa persembahan kami, ya Tuhan. Kami mohon berkatilah persembahan kami ini, agar boleh berguna dan bermanfaat di dalam pelayanan kami kepada jemaat-Mu, pada sesama kami, dan yang terutama adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami dalam doa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang akan menggunakan dan persembahan ini. Berkatilah ya Bapa. Tolonglah anak-anak-Mu ini agar di dalam pengelolaannya diberikan hati dan pikiran yang bijaksana. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan kembali ke rumah kita dan kembali pada aktivitas kita masing-masing. Marilah kita bersiap untuk diutus di tengah-tengah dunia ini. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami. Dilah saksi Tuhan yang Kami siap menjadi saksi-saksi-Nya yang setia. Aku dilindungi. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh
Jemaat dipersilakan duduk saat teduh.